melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita bersama kita simak sambutan dari Kepala KPP Madya Surabaya kepada Bapak Teguh Iman Wirotomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti sosialisasi peraturan perpajakan tentang sinkronisasi NIK dengan NPWP dan PP 44. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Teguh Iman Wirotomo, Kepala KPP Madya Surabaya. Saya baru tanggal 11 November dilantik dan diberi amanah untuk menemani Bapak Ibu semua, melayani Bapak Ibu semua wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya bahwa berkat Bapak Ibu semualah tahun 2022 KPP Madya Sidoarjo bisa mencapai target yang diamanahkan, bahkan melebihi hingga 105 sampai 106%. Terima kasih buat wajib pajak atas kerjasamanya selama ini. Saya ingin melanjutkan kerjasama yang sudah dibangun, kalau bisa lebih baik lagi sehingga kita bisa berkomunikasi, berinteraksi untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan Bapak Ibu semuanya menjadi lebih baik. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan tantangan ke depan. Tantangan tahun 2023 ini akan tidak mudah, tapi saya yakin kita bisa. Jadi jargonnya tidak mudah, tapi bisa. Kalau ada permasalahan atau
hal-hal yang perlu ditanyakan jangan sungkan-sungkan untuk kontak kami, apakah kepada akun representatif ataupun petugas penyuluh atau kepada atasannya juga boleh. Kita membuka pintu buat Bapak Ibu yang kesulitan atau ada masalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nanti kita sama-sama mencari jalan bagaimana supaya masalah tersebut bisa dipecahkan dan diselesaikan. Selanjutnya lagi saya ingin menyampaikan beberapa agenda KPP Madya Surabaya untuk tahun 2023. Yang pertama adalah tentang ZIWBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Tahun 2019 atau 18, KPP Madya Surabaya sudah memperoleh predikat ZIWBK. Tahun ini kita diminta ikut untuk meningkat lebih jauh, mengikuti program ZIWBBM ini. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa memperoleh predikat WBBM. Kalau diistilahkan di Kemenpan RB itu ZIWBK itu bintangnya 3. Kalau WBBM bintangnya 5. Jadi kita mohon dukungannya. KPP Madya Surabaya mohon dukungan dari para stakeholder, dukungan dari para wajib pajak semua, supaya kita bisa memperoleh predikat ZIWBBM tahun ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video arahan Dirjen Pajak tentang informasi dan nilai-nilai yang ada di Kementerian Keuangan, terutama tentang integritas, kemudian tentang pelayanan, kualitas pelayanan publik kita. Jadi KPP Madya Sidoarjo ini adalah kantor layanan publik. Jadi harus mengikuti apapun itu yang diatur. Salah satunya adalah pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Nanti kalau ada hal-hal tersebut, jangan sungkan berkomunikasi dengan kami. Yang selanjutnya untuk meraih predikat WBBM ini kita juga perlu dukungan dari wajib pajak semua sebagai salah satu stakeholder, sebagai stakeholder utama kita. Nanti kita mungkin akan intens berkomunikasi kepada wajib pajak tentang bagaimana kita akan berkomunikasi lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan sangat baik supaya kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Yang selanjutnya nanti ada materi tentang pemadanan NPWP dan NIK sesuai amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini nanti akan disampaikan oleh pemateri kenapa kita harus melakukan pemadanan NIK dengan NPWP ini, yang jelas karena ada Undang-Undang HPP ini mensyaratkan kita untuk menggunakan NIK dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi ini tidak hanya kepada KPP Madya Surabaya saja, tapi seluruhnya harus menerapkan sinkronisasi NIK dengan NPWP. Nanti per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP format baru 16 digit sesuai dengan NIK. Kemudian pelaporan SPT untuk tahun 2022 untuk wajib pajak orang pribadi sudah diwajibkan untuk melakukan pemadanan NIK
dengan NPWP terlebih dahulu agar dapat melaporkan SPT-nya. Nanti lebih detailnya sama teman-teman penyuluh akan dijelaskan. Nah, di tempat kita KPP Madya Surabaya ini masih ada beberapa wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan atau belum sinkron NPWP dengan NIK-nya. Jadi saya mohon untuk bisa segera dilakukan pemadanan NIK dengan NPWP-nya. Yang selanjutnya adalah materi terbaru kita, yaitu sosialisasi PP 44 tahun 2022. Jadi ini PP yang lahir di akhir tahun, yang memang harus segera dilaksanakan karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP. Jadi Undang-Undang HPP itu turunannya salah satunya adalah PP 44 ini. PP 44 itu tentang PPN, tentang PPNBM yang nanti akan dijelaskan teman-teman. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tekankan, yaitu ada substansi baru, kemudian ada yang disempurnakan, atau ada yang tidak berubah. Nanti lebih detailnya sama teman-teman saja. Lebih menarik nanti teman-teman yang menyampaikan materinya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Dan salam reformasi, pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh Iman Wirotomo atas arahan dan pengantarnya pada acara pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kami sampaikan kembali bagi Bapak Ibu kawan pajak yang belum menyesuaikan username Zoom agar dapat menyesuaikan dengan format nama wajib pajak / nama wakil. Baik, tadi oleh Bapak Kepala KPP Madya Surabaya sudah disinggung mengenai pemadanan NIK NPWP. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mungkin atau pemaparan terkait pemadanan NIK NPWP. Pada sesi kali ini mungkin Bapak Ibu kawan pajak sudah menerima surat atau mungkin banyak menerima informasi terkait pemadanan NIK NPWP maupun himbauan tentang pemutakhiran data profil perpajakan bagi karyawan. Pada intinya, dalam himbauan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyebutkan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi NPWP-nya menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudian dari pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK nomor 112 tahun 2021 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Dalam peraturan tersebut juga menerangkan bahwa NPWP yang existing, yang sekarang 15 digit, masih bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Berarti sampai akhir tahun ini saja ya. Kemudian mulai tanggal 1 Januari 2024 nantinya akan menggunakan NIK 16 digit. Karena hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap sistem inti administrasi perpajakan kami, yang nantinya juga untuk berguna kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian dalam rangka mendukung penerapan PMK 112 tersebut, maka diminta bantuan kepada Bapak Ibu kawan pajak selaku pemberi kerja untuk menghimbau kepada seluruh pegawai yang berada di perusahaan untuk melakukan pemutakhiran profil perpajakan. Apa saja yang perlu dimutakhirkan? Yang pertama, tentu saja data NIK. selain data NIK, ada juga tempat tanggal lahir, kemudian email, nomor HP, alamat tempat tinggal, kode klasifikasi lapangan usaha, dan yang terakhir adalah anggota keluarga. Semua proses pemutakhiran profil ini bisa dilakukan dengan cara login ke laman DJP online dan masuk ke menu profil. Yang pertama-tama kita akan diarahkan untuk melakukan validasi data NIK, pemadanan data NIK dengan data Dukcapil. Apabila tidak ada masalah, maka NIK sudah bisa digunakan untuk login ke DJP online. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KPP Madya Surabaya, bahwa sebelum wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan, maka secara sistem akan diarahkan untuk pemadanan data NIK terlebih dahulu. Jadi SPT belum bisa dilaporkan selama NIK-nya belum dipadankan. Untuk materi pemadanan NIK ini ringan Bapak Ibu, karena kita hanya akan nonton video tutorial. Jadi sudah ada video tutorialnya mengenai cara login DJP online menggunakan NIK serta data pendukung apa saja yang diperlukan dalam rangka pemutakhiran profil data wajib pajak ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Bapak Ibu kawan pajak silakan bisa menyimak video tutorial yang kami persiapkan berikut. Silakan disimak dengan Selamat baik. datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat, login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima,
Silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik login. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ubah profil. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek pada inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan, lalu klik ubah profil. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya PNS, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha. Isikan deskripsi nama kegiatan usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik ubah profil. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik Validasi. Data yang Anda masukkan akan divalidasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik Tambahkan jika data yang diinput telah valid.
Untuk melakukan validasi anggota keluarga lainnya, klik tombol edit berlogo pensil pada tab aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Lalu klik tombol validasi. Klik ubah data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silahkan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, sudah menyimak video tutorialnya kan? Sepertinya mudah, tapi kalau sudah dilakukan nanti efeknya akan sangat berpengaruh besar. Kemudian bagi Bapak Ibu kawan pajak yang sudah mencoba, mungkin sudah istilahnya mungkin mau lapor SPT tahunan, kemudian oleh sistem diarahkan untuk pemadanan NIK, dan kemudian ada kendala. Nah, mungkin ini nanti Bapak Ibu kawan pajak bisa untuk menyampaikannya pada kolom chat Zoom. Nanti pada sesi tanya jawab akan kita coba permasalahannya seperti apa. Apabila ada solusinya nanti akan kita coba sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun pada dasarnya untuk kendala yang dihadapi pada saat pemadanan NIK NPWP ini, kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu kawan pajak menghubungi KPP tempat di mana Bapak Ibu kawan pajak terdaftar. Karena untuk wajib pajak orang pribadi memang terdaftarnya di KPP Pratama masing-masing. Hal ini kami sampaikan karena treatment atau solusi atas permasalahan dan kode error yang muncul itu memang bervariasi. Namun secara umumnya kita juga bisa untuk memberikan informasi terkait solusi atas kode error tersebut. Sama seperti ketika Bapak Ibu kawan pajak mengerjakan aplikasi e-faktur, nah, mungkin sudah familiar ya. Di situ ada mungkin kode error e-tax berapa, nah nanti juga treatmentnya berbeda-beda Bapak Ibu. Baik, saya rasa dari materi pemadanan NIK NPWP dari saya kami cukupkan, dan kemudian kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi utama pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu kawan pajak mungkin untuk menikmati sajian yang sudah disediakan masing-masing di depan mejanya. Karena materi ini mungkin agak ya berbobot dan sedang trending lah gitu. Baik, sekian dari saya untuk materi pemutakhiran atau pemadanan data NIK NPWP. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu kawan pajak yang masih stay tune di acara sosialisasi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022, mohon maaf, tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. PP 44 tahun 2022 ini terbit sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang
HPP khususnya untuk klaster PPN. Pada pagi hari ini materi akan kita bagi menjadi 2 sesi. Dan untuk sesi yang pertama ini akan disampaikan oleh penyuluh andalan KPP Madya Surabaya, penyuluh pajak ahli muda, yaitu Ibu Indah Janti. Beliau sudah siap dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi wajib pajak KPP Madya Surabaya. Selamat pagi kawan pajak, wajib pajak KPP Madya Surabaya. Semua kawan pajak sehat-sehat semua kah? Semoga selalu sehat-sehat ya Bapak dan Ibu kawan pajak. Saya Indah Yanti, fungsional penyuluh pajak KPP Madya Surabaya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Latar belakang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 ini adalah sebagai pengganti PP Nomor 12. Jadi di sini ada beberapa poin kawan pajak yang penting tentang seperti tarif PPN dan PPNBM, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan pihak lain untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak sebagai dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan penggunaan besaran tertentu. PP penerapan terhadap PPN barang dan jasa ini terdiri dari 9 bab yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi ada perbandingan dengan PP sebelumnya. Ada beberapa substansi yang tidak berubah. Di sini ada 13 ya. 13 substansi yang tidak berubah. Ada juga penyempurnaan substansi atau perubahan substansi. Di sini ada 7 poin. Ada substansi baru. Ada substansi baru 8 poin substansi baru. Ada penyempurnaan redaksi. Ada 3 poin. Di sini ada perubahan penyempurnaan substansi. Nah, di sini ada tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN atau PPNBM. Di sini pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng. Bila mana PPN atau PPNBM tidak dapat ditagih kepada penjual PKP atau pemberi JKP, dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah melakukan pembayaran PPN dan PPNBM kepada penjual PKP. Di sini ada tanggung jawab secara renteng bahwa pembeli
harus melakukan pembayaran PPN atau PPNBM dengan menggunakan SSP. Jika pembeli tidak membayar, maka akan ditagih. Dengan apa? Dengan SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Untuk ketentuan dan tata caranya, untuk pelaksanaannya, nanti diatur dengan PMK. Next. Kemudian, terdapat pemakaian sendiri, BKP atau JKP. Di sini pemakaian sendiri, baik oleh pengurus atau karyawan, tetap dikenakan PPN atau PPN dan PPNBM. Ketentuannya juga, ketentuan dan pelaksanaannya juga nanti akan diatur lebih lanjut dengan PMK tersendiri. Next. Penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Di sini penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang juga dikenakan PPN, termasuk juga BKP yang tidak diketahui pemiliknya juga tetap dikenakan PPN. Jadi pemilik barang melelang kepada pembeli tetap dikenakan PPN walaupun tidak diketahui siapa pemiliknya. Untuk pengaturan pelaksanaannya nanti diatur oleh PMK. Penghitungan PPN atau PPNBM terutang menjadi bagian dari harga pembayaran. Penjual untuk tarif PPN, penjual menyerahkan BKP atau JKP kepada pembeli. Tarif PPN-nya adalah tarif PPN dibagi 100% ditambah tarif PPN dikalikan harga atau pembayaran. Untuk BKP terhutang, PPN dan PPNBM, tarif PPN dibagi 100% ditambah tarif PPN ditambah tarif PPNBM dikalikan dengan harga atau pembayaran. Untuk PPNBM, tarif PPNBM dibagi 100% ditambah tarif PPN kurung tutup ditambah tarif PPNBM dikalikan harga atau pembayaran. Next. DPP dan PPN terhutang yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan PPN dan PPNBM, DPP ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Jika pengusaha berdasarkan hasil pemeriksaan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka PPN atau PPN yang terhutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan DPP sesuai hasil pemeriksaan.
Di sini terdapat hak pengembalian atas PPN atau PPN dan PPNBM yang salah dipungut. Terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan PPN atau PPNBM yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya. Misalnya pengusaha menyerahkan BKP yang seharusnya tidak dikenakan PPN, misalnya 100 miliar, dan memungut PPN 110 juta. Yang PPN ini seharusnya tidak dipungut. Dalam hal ini dapat pengusaha sebagai pembeli dapat meminta pengembalian PPN yang seharusnya tidak dipungut sebesar 110 juta tadi kepada kantor pajak. Dan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor yang salah dipungut atau disetorkan. Misalnya pembeli telah menyetorkan PPN 2.500.000, padahal seharusnya yang disetorkan itu hanya sebesar 2.300.000. Di sini kan terdapat kelebihan 200.000. Maka 200.000 itu dapat dimintakan pengembalian kepada kantor pajak. Jadi pihak pembeli bisa minta pengembalian atas kelebihan pajak yang sudah dibayar. Selama permohonan pengembalian ini ada syaratnya, selama belum dikreditkan sebagai pajak masukan, selama belum dibebankan sebagai biaya, dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. Jadi itu syaratnya untuk minta kelebihan pembayaran pajak atas PPN yang salah dipungut atau PPN yang tidak seharusnya dipungut. Konversi kurs dalam penghitungan PPN atau PPNBM terutang. Dalam hal transaksi atas impor BKP, penyerahan BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, penghitungan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas penjualan barang mewah yang terutang dikonversi ke dalam kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam satuan mata uang rupiah yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang seharusnya dibuat. Jadi kurs di sini yang digunakan adalah kurs pada saat terjadi penyerahan barang. Kurs pada saat pembuatan faktur pajak. Next.
Di sini Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, atau pelaporan PPN dan PPNBM. Termasuk dalam pihak lain, ketika pihak lain ini bertransaksi atau memfasilitasi transaksi dengan pemungut PPN pasal 16A Undang-Undang PPN. Jadi meskipun pihak lain ini yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan bertransaksi dengan pemungut, tetap berhak untuk memungut PPN kepada pemungut ya. Jadi pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi termasuk transaksi secara elektronik yang paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan PMSE. Pedagang atau penyedia jasa merupakan OP badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean yang bertransaksi dengan pembeli atau penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik milik sendiri. PMSE merupakan PMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam daerah pabean atau di luar pabean. Penunjukan pihak lain dan tata cara pemungutan penyetoran dan atau pelaporan PPN PPNBM yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 32A Undang-Undang KUP. Untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP tetap dikenai PPN atau PPNBM. Jadi pemberian cuma-cuma ini dikenai PPN atau PPNBM. Pemberian cuma-cuma merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan dengan nama dan bentuk apapun. Batasan dan tata caranya diatur dengan PMK. PPN atau PPNBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional. Jadi PKP atau seharusnya PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima JKP dalam daerah pabean dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yang mempunyai aktivitas operasional maupun non-operasional tetap dikenakan PPN. Di sini aktivitas operasional misalnya perusahaan kontraktor melakukan penyerahan pekerjaan kontraktor itu merupakan aktivitas operasional. Jika pengusaha kontraktor menyewakan ruangnya untuk dijadikan kafe atau kafetaria, itu merupakan aktivitas non-operasional. Kurang lebih seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk seksi 2 kepada Bapak Kudang untuk melanjutkan.
Terima kasih kepada Ibu Ida Janti atas pemaparan materi pada sesi yang pertama mengenai PP 44 tahun 2022. Kalau boleh saya simpulkan dari materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu PP 44 tahun 2022 ini istilahnya merupakan simplifikasi dari PP yang sudah terbit sebelumnya. Ada PP yang lama mengenai PPN, dan karena aturan di PP tersebut sudah tidak relevan dalam artian sudah diterbitkan Undang-Undang HPP, maka peraturan pemerintah yang lama mengenai PPN dilakukan simplifikasi dengan terbitnya PP 44 tahun 2022 ini. Dalam PP 44 tahun 2022 ini pada intinya adalah aturan yang existing, ada yang tetap, dan ada beberapa yang dilakukan perubahan. Kemudian juga ada beberapa substansi baru mengenai, sebagai contoh tadi ada yang disampaikan mengenai konversi kurs untuk dokumen lain, kemudian juga ada penyempurnaan terkait tanggung jawab renteng, dan ada juga pengenaan BPP untuk PPN bagi yang wajib pajak setelah diperiksa. Baik, untuk sesi selanjutnya masih berkutat dengan PP 44. Sesi berikutnya akan disampaikan oleh penyuluh pajak ahli pertama KPP Madya Surabaya, Bapak Gudang Boro Suminar, atau biasa dipanggil Mas Gudang biar akrab nih. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan ke Mas Gudang. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Firman. Selamat pagi menjelang siang ya kawan pajak. Semoga masih tetap semangat ya, karena ini semakin seru materinya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan substansi baru yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya dengan Bu Indah Yanti, dan semoga dalam waktu dekat ini peraturan terkait yaitu PMK yang mengatur tentang PP ini lebih lanjut itu bisa keluar gitu ya, sehingga bisa kita juga sampaikan dan diskusikan bersama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan slide yaitu di sesi yang kedua. Slide-nya bisa terbaca dengan baik ya, dan suara saya sudah terdengar Bapak Ibu kawan pajak? Sudah jelas ya? Oke. Baik, di sesi 2 ini saya akan melanjutkan substansi baru apa yang ada di PP 44 tahun 2022. Oke. Nah, di sini terkait dengan penyerahan, yaitu secara skema bisa dilihat di slide, di mana di situ ada penyerahan agunan gitu ya. Yang mana kalau kita cek sekali lagi bahwa di sini kondisinya adalah ketika misalkan kewajiban Tuan A ya sebagai debitur kepada, di situ ada kreditur yaitu Bank B, sebut saja begitu. Nah, Bank B ini kemudian melakukan eksekusi atas agunan tersebut ya. Di sini ceritanya Tuan A ini gagal bayar gitu ya angsurannya, sehingga dieksekusi oleh Bank B. Nah, di Bank B ini kemudian berdasarkan skema hak tanggungan atas tanah tersebut, Bank B melakukan penjualan kafling tersebut atau tanah tersebut kepada sebut saja ada Tuan C ini, Tuan C yang berminat sebagai pembeli, yaitu melalui pelelangan umum. Serta kemudian dari hasil pelelangan tersebut, Tuan Bank B mendapatkan nilai pelunasan piutangnya, gitu ya. Nah, di sini hal yang diatur di PP 44 ini bahwa penjualan kafling tanah oleh Bank B kepada Tuan C termasuk penyerahan barang kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai.
Jadi begitu ya Bapak Ibu kawan pajak. Jadi penyerahan dari penjualan kafling tersebut oleh Bank B kepada Tuan C termasuk penyerahan barang kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, di situ. Nah, di sini juga di slide juga dijelaskan bahwa apa saja sih bentuknya gitu ya. Ada hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, ada jaminan fidusia kalau kita terkait dengan kredit motor misalkan begitu ya. Kemudian ada hipotek, ada gadai atau pembebanan sejenis yang lainnya. Nah, ini juga kemudian diatur penyerahannya adalah terutang PPN. Saya beri contoh satu lagi ya Bapak Ibu kawan pajak ya. Misalkan PTD ini, PTD sebagai kreditur merupakan perusahaan pembiayaan. Nah, sebut saja bla 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 finance gitu. Baik. Kemudian PTD ini melakukan eksekusi objek pembiayaan berupa taruhlah sepeda motor ya dari Tuan E sebagai debitur. Nah, berdasarkan jaminan tadi yang kedua ya, jaminan fidusia. Kemudian PTD melakukan penjualan sepeda motor tersebut kepada sebut saja ada Tuan F ini. Tuan F membeli sepeda motor tersebut. Nah, kemudian kalau di sini konteksnya mungkin agak lain yaitu penjualan ini di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ya. Harga antara PTD dan Tuan E gitu ya. Sebelum agunan tersebut dijual. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa penjualan sepeda motor oleh PTD kepada Tuan F termasuk penyerahan barang kena pajak atau BKP yang dikenai pajak pertambahan nilai. Jadi saya kira dengan dua contoh tersebut mungkin bisa jelas ya Bapak Ibu kawan pajak ya. Nah, ini juga ada note di slide yang kami tampilkan bahwa ada mengenai batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur saat terutang, ada tata cara pemungutan, penyetoran, dan lain sebagainya akan diatur dengan PMK tersendiri. Nah, ini harus stay tune terus ya, ini ya, sambil update informasi. Gitu ya. Baik, itu untuk yang pertama. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan ini hal yang sangat menarik sekali. Di PP 44 ini sesuai dengan amanat Undang-Undang HPP juga membahas tentang pembiayaan syariah, transaksi syariah ya secara umum. Ini juga asas equal treatment bahwa tidak hanya transaksi yang konvensional saja gitu ya. Bahwa sekarang seiring dengan concern pemerintahan Bapak Jokowi gitu ya, dengan tumbuhnya transaksi yang bersifat syariah, maka perlu juga diatur. Nah, perlu juga diatur, maka di PP 44 ini juga mengatur tentang transaksi pembiayaan syariah. Nah, ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu kawan pajak, dan ini ruang-ruang untuk pembaharuannya sangat besar sekali. Nah, jadi nanti akan kita cek bersama ya bagaimana sebetulnya PP ini mengatur. Nah, di sini dijelaskan bahwa penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah tidak termasuk, nah ini di bold merah ini ya, dalam pengertian penyerahan BKP untuk jaminan piutang. Nah, dan sekali lagi ada note di situ, ujungnya atau ujung dari skema ini yaitu yang jelas bahwa sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya. Nah, nanti ini kalau kalimatnya mungkin agak ini ya, muter-muter. Nanti kita akan ada skemanya nanti ya, skema yang lebih jelas lagi. Jadi seperti itu. Jadi sepanjang BKP tersebut pada akhirnya diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya. Nah, di sini kalau ada note juga, apa sih sebenarnya penyerahan BKP dalam skema transaksi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu ada di dua aktivitas kalau sebagai contoh di sini yaitu ketika penerbitan suku. Kemudian yang kedua adalah perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah. Jadi ada dua
transaksi ekonomi yang menyebabkan mengapa ini hitungannya adalah tidak termasuk penyerahan BKP. Ya, dengan syarat tadi ya. Oke. Nah, oke, kita next saja. Nah, ini baru ada bayangan ini ya. Jadi lebih terbayang lagi bagaimana sih sebetulnya transaksi tersebut berjalan. Nah, jadi dalam PP ini juga dijelaskan secara gamblang, nanti bisa dicek lagi di bagian penjelasan dalam peraturan pemerintah nomor 44. Contohnya, jadi jelas ya Bapak Ibu kawan pajak, dengan skema sesuai dengan yang ada di slide ya, di gambar. Ya, kita perlu pahami dulu pertama-tama bahwa suku ini kalau kita analogikan adalah sama dengan ya mirip dengan obligasi ya. Itu pasti sangat familiar ya Bapak Ibu kawan pajak. Nah, di dalam suku ini yang membedakan, yang paling pembedanya adalah bukan akad utang piutang ya di sini. Bahwa di sini kalau sebagai contohnya adalah suku ijaroh. Ijaroh adalah semacam jasa gitu ya. Dan di dalam suku ini perbedaan lagi tadi dengan obligasi adalah bahwa perlu adanya underlying asset ya. Underlying asset yaitu berupa kalau dalam contoh di slide adalah kendaraan. Nah, skemanya bisa dilihat bersama di slide ya, gitu. Skemanya mungkin saya ceritakan bahwa prosesnya adalah PTA. Misalkan PTA ini sebagai emiten ya. Emiten itu ya intinya bahwa pihak yang membutuhkan pendanaan begitu ya. Nah, kemudian menerbitkan suku ijaroh yang didasarkan pada objeknya adalah berupa kendaraan sebagai underlying asetnya. Dan pada saat bersamaan kemudian ada investor yang tertarik ini. Investor tertarik kemudian membeli suku tersebut, menyerahkan sejumlah dana kepada PTA. Nah, kemudian atas penerbitan suku itu, PTA mengalihkan kendaraan kepada investor. Dan investor menerima manfaat objek ijarah tersebut dari PTA. Jadi yang membedakan juga dengan obligasi adalah ada perpindahan kepemilikan ini di sini, yaitu kepemilikan atas manfaat aset tersebut. Nah, kemudian selanjutnya PTA ya melakukan pembayaran sewa ya berupa cicilan fee ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau diperjanjikan. Nah, kemudian beserta sisa fee ijarah pada saat jatuh tempo suku. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah semua selesai prosesnya, investor kemudian mengalihkan kendaraan kepada PTA pada saat jatuh tempo suku. Nah, begitu skema secara singkat ya. Nah, kemudian berdasarkan uraian tersebut, penyerahan kendaraan yang merupakan objek ijarah dalam rangka penerbitan suku oleh ini PTA kepada investor pada saat penerbitan suku dan investor kepada PTA pada saat jatuh tempo suku tidak termasuk pengertian penyerahan BKP. Jadi tadi sepanjang tadi ya kembali lagi bahwa tidak ada perubahan tadi ya nilainya dan ininya, jadi benar-benar sama gitu ya. Oke. Itu apa namanya dalam skema suku, sehingga penyerahan ini sebenarnya ya kalau kita cermati lebih dalam lagi bahwa ini ya dipersamakan dengan transaksi keuangan lainnya, bahwa ini penyerahannya terjadi di sini sebenarnya ya perusahaan ini butuh pendanaan sebenarnya, aktivitasnya di pendanaan itu sendiri gitu ya, sehingga penyerahan yang menyertai ini adalah dalam satu kesatuan transaksi keuangan begitu. Oke. Next. Nah, ini agak lebih kompleks lagi ya. Bapak Ibu kawan pajak. Ada dua tadi ya. Contohnya itu yang satu adalah penerbitan suku. Yang kedua adalah dalam rangka perdagangan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah. Nah, bisa dilihat skemanya di slide Bapak Ibu.
secara umum gambarnya mungkin lebih mudah dilihat ya, dicerna ya, begitu ya. Ya di sini misalkan nih ada seorang pengusaha ya, Tuan A sebut saja, sebagai nasabah Bank Syariah B. Kemudian memohonkan pinjaman ya 100 juta rupiah kepada Bank Syariah B. Bank Syariah B ini merupakan peserta komersial di pasar komoditi syariah ya, taruhlah seperti itu. Kemudian atas permohonan tersebut dalam rangka memenuhi prinsip syariah tadi, yaitu bank kemudian membeli CPO ya, crude palm oil dari anggota kelompok pedagang. Nah, ini sebut saja pedagang C gitu ya. Nah, yang isinya adalah ini komunitas ini. Jadi ada beberapa pedagang yang ada di situ yang juga merupakan peserta pedagang komoditi di pasar komoditi syariah. Nah, kemudian pedagang C tadi menyerahkan CPO kepada Bank Syariah B. Ya. Jadi pedagang C menyerahkan kepada Bank Syariah B, kemudian melakukan pembayaran sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian Bank Syariah B ini karena ada apa namanya margin ya, membentuk margin menjual CPO tersebut kepada Tuan A dengan ada margin 10 juta, sebut saja begitu, hingga menjadi dijual 110 juta. Ya, dan kesepakatannya adalah akad murabahah atau bai atau jual beli gitu ya. Oke, nah kemudian setelahnya yaitu yang terakhir dari penjualan tersebut tenornya ada 1 tahun sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Tuan A menjual CPO kembali, menjual CPO itu kepada kelompok pedagang C senilai 100 juta rupiah. Sehingga di sini apa namanya, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada penyerahan CPO. Yang pertama, anggota kelompok pedagang C kepada Bank Syariah. Kemudian yang kedua, Bank Syariah kepada Tuan A. Yang ketiga yaitu Tuan A kembali lagi kepada pedagang C. Nah, maka dengan syarat bahwa tidak ada perubahan ya, jadi nilainya sama dan semuanya sama, maka penyerahan tersebut tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Ya, sekali lagi sepanjang tadi itu penting sekali ya Bapak Ibu bukan pajak, karena kalau ada perubahan nilai maka di situ dapat terutang PPN, menjadi terutang PPN, jadi BKP ya. Baik, mungkin itu terkait dengan komoditas syariah. Oke, saya lanjutkan ke besaran tertentu. Nah, untuk besaran tertentu ini saya kira sudah apa namanya, sebagian dari clue wajib pajak ini sudah melaksanakan, terutama yang terkait dengan jasa tertentu ya, seperti freight forwarding, kemudian ada beberapa apa namanya, jasa yang sudah melaksanakan ini. Saya kira ini hanya refresh saja bahwa yang dimaksud di PP ini adalah terkait dengan wajib pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu dan melakukan penyerahan BKP atau jasa kena pajak tertentu. Dan seringkali kemudian ditanyakan, wah ini kira-kira apa ya bedanya dengan DPP nilai lain? Nah ini di slide ini juga diterangkan bahwa besaran tertentu ini yang disesuaikan adalah di tarifnya Bapak Ibu kawan pajak. Jadi ada formula tertentu kali tarif PPN dikalikan dengan DPP. Nah, beda dengan DPP nilai lain yang kita kenal selama ini bahwa ada beberapa skema ya, ada DPP-nya bisa harga jual, penggantian nilai tertentu. Nah, cuman yang dipresentasekan atau formulanya adalah dari DPP-nya. Nah, kalau besaran tertentu ini yang dikalikan formula tertentu adalah tarif PPN-nya. Nah, kemudian juga
yang berbeda juga adalah bahwa pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP menggunakan besaran tertentu ini tidak dapat dikreditkan, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memang sejak awal sudah dimteks ya, sudah kemudian dari tarifnya misalkan sudah dikalikan formula tertentu ya. Kalau misalkan PM dikreditkan maka pasti lebih baik dan tidak adil terhadap pengusaha yang lain begitu ya. Penerapannya seperti itu. Oke. Nah, ini saya tambahkan juga yang dimaksud dengan apa namanya? Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu itu seperti apa gitu ya. Nah, ini dijelaskan juga di PP bahwa yang pertama, pengusaha tersebut mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukan ini. Nah, kemudian yang kedua, melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP maupun JKP maupun pembayarannya. Dan yang ketiga, pengusaha PKP ini yaitu memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan PPN tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal, gitu ya. Jadi ada 3 kriteria PKP yang dimaksud memiliki kegiatan usaha tertentu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang kedua ya adalah BKP tertentu itu apa? Yaitu BKP atau JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai PPN dalam rangka perluasan basis pajak. Sedangkan yang kedua yaitu BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Nah, ini makanya ada PMK yang mengatur tentang jasa kena pajak tertentu ya seperti free forwarding dan yang lain sebagainya itu ya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu kawan pajak tambahannya terkait dengan pesan tertentu. Nah ini kemudian dicontohkan lagi ya dalam slide bahwa misalkan ada penyerahan ya kepada cabang ini ya yang dikenai PPN dengan skema besaran tertentu. Maka tadi DPP nilai tertentunya ditetapkan dalam PP ini adalah Rp0. Nah, DPP Rp0 ini juga diterapkan atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Nah, bagi PKP yang memungut PPN atas penyerahan BKP, JKP besaran tertentu. Ya. Jadi yang diatur di sini adalah DPP menjadi Rp0. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan perlakuan faktur pajak ya. Untuk dokumen tertentu di sini Ditjen Pajak menetapkan bahwa apabila wajib pajak ini membuat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dalam dengan faktur pajak, tetapi ya, di sini ada note-nya adalah dibuat melewati waktu yang seharusnya atau 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat, maka ya ini sebuah kerugian ya bagi wajib pajak. Yang pertama, tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dan ini dianggap tidak membuat dokumen tersebut. Ini sangat kerugian ya bagi wajib pajak. Semoga tidak terjadi begitu ya kawan pajak. Kemudian yang kedua, PPN dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini juga sebagai lawan transaksi juga mengalami kerugian yang sama. Nah, ini diatur dengan tegas di PP ini. Maka dari itu mohon menjadi concern, menjadi perhatian dari bagi kawan pajak ya. Oke. Nah, oke. Kemudian terkait dengan masa berlaku, nah ini juga dari peristiwa yang sebelumnya ya, ketika ada perubahan tarif di 2022 ya terkait pemberlakuan Undang-Undang HPP,
Maka di sini juga ditegaskan lagi di PP ini agar tidak terjadi dispute ya antara DJP dengan pengusaha atau PKP. Nah, di sini di ilustrasi yang ada di slide bahwa di situ ada dibagi dua kondisi ya, kondisi saat berlaku tarif PPN sebelum perubahan tarif, dan kemudian kondisi berikutnya adalah saat berlakunya perubahan tarif PPN. Ya, apabila wajib pajak di sini PKP ya, kemudian membuat faktur pajak saat terutang PN dan saat faktur pajak itu dibuat pada saat berlakunya tarif PN sebelum perubahan tarif, maka tentu saja tarifnya menggunakan tarif PPN sebelum perubahan tarif. Taruhlah kalau sekarang ya 11%, maka ya tarifnya 11% ya. Ini clear ini. Nah, kemudian ada yang masa transisi nih Bapak Ibu pajak ya. Sudah masuk saat berlakunya perubahan tarif PPN ya. Saat terutang PPN juga sudah ada ya, sudah terutang PPN-nya seharusnya, tetapi kawan pajak membuat fakturnya atau dokumen tertentu tersebut melewati tadi ya, yaitu saat berlakunya tarif yang baru, maka di sini harus menggunakan tarif PPN baru. Oke, jadi yang tengah-tengah ini yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau saat terutang PPN-nya adalah ketika saat PPN itu tarif PPN baru sudah perubahan tarif itu berlaku, dan saat faktur pajak itu dibuat juga setelah ini perubahan tarif berlaku, ya ini tidak ada masalah ya kawan pajak ya. Jadi menggunakan tarif PPN baru, jelas itu. Nah, ini yang masa-masa ini nanti akan ditemui oleh wajib pajak di tahun 2025 ya. Nah, di situ apabila memang dari hasil diputuskan untuk memakai tarif baru, maka akan diubah menjadi 12%. Sehingga masa-masa kritikal itu sudah terjawab oleh PP 44. Bagaimana mekanismenya gitu. Oke, nah ini kemudian di berikutnya adalah di PP 44 ini juga mengatur terkait perubahan atau penyempurnaan redaksi. Nah, di sini saya kira ya tidak terlalu material tidak terlalu ini ya, mungkin bisa sambil dibaca. Misalkan ini redaksinya sebagaimana dimaksud di PP 1 2012 jungto PP 9 2021. Kemudian di pasal PP 44 ini redaksinya kemudian disesuaikan dengan peraturan di atasnya menjadi sebagaimana diatur. Nah, ini hanya perubahan-perubahan ini ya. Jadi redaksionalnya yaitu sesuai dengan peraturan yang di atasnya. Misalkan penyerahan jasa kena pajak, kemudian dilengkapi menjadi penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan seterusnya. Nah, ini ditemukan di pasal-pasal itu sesuai dengan keterangan di samping-sampingnya itu ya Bapak Ibu kan pajak. Jadi perubahan redaksi ini juga sama. Misalkan bentuk kerjasama operasi, jadi dilengkapi menjadi bentuk pengaturan bersama berupa kerjasama operasi. Nah, ini seperti itu ya. Kan pajak ini bisa dibaca sendiri. Misalkan nilai lain, misalkan, nah ini dilengkapi dengan frasanya menjadi nilai lain yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ini juga sama. Oke, saya kira tidak perlu kami baca ya, nanti bisa dicek mandiri. Nah, ini juga sama. Nah, ini ada yang namanya penyesuaian ini. Jadi misalkan di sini ada Menteri Keuangan bahwa di dalam ketentuan yang di atas ada menteri saja gitu. Kemudian pembeli barang kena pajak menjadi pembeli dan seterusnya ya. Jadi itu perubahan redaksinya. Nah, ini oke, saya tutup dengan ketentuan penutup ini, yaitu bahwa yang pertama aturan pelaksanaan PP nomor 1 tahun 2012 dan PP nomor 9 tahun 2022 masih berlaku ya Bapak Ibu kawan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan PP nomor 44 tahun 2022. Yang kedua,
pencabutan PP nomor 1 tahun 2012 dan pasal 5 PP nomor 9 tahun 2022. Yang ketiga, pemberlakuan ini, yaitu sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Desember 2022. Dan tentunya kita bersama mengharapkan bahwa aturan pelaksanaan teknisnya, yaitu di Peraturan Menteri Keuangan, segera keluar dan akan sehingga dapat dipergunakan oleh kawan pajak dengan lebih baik lagi ya, karena sudah ada aturan pelaksanaannya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum itu mungkin ada sedikit pesan sponsor ya Bapak Ibu, yang kami hanya mengulang kembali bahwasanya tadi ya terkait pemadanan NIK ya, pemadanan NIK NPWP, kami ulang kembali kepada Bapak Ibu kawan pajak bahwa per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Nah, sehingga yang kedua ini juga menyambung dengan yang pertama, yaitu terkait dengan pelaporan SPT PPAOP ini tahun pajak 2022, yaitu kami menghimbau atau juga kami mengharapkan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat segera melakukan pemadanan NIK NPWP dengan terlebih dahulu agar dapat melaporkan SPT tahunan. Nah, ini kami dari penyuluh KP Madya Surabaya tentunya, karena kami juga mengampu orang pribadi, kami sangat terbuka apabila memang ada kesulitan, ada error mungkin yang muncul ketika proses pemadanan, kami bisa dihubungi baik itu melalui daring maupun melalui helpdesk secara langsung. Kami akan mencoba untuk mencarikan solusi sebaik mungkin. Jadi sehingga proses pemadanan ini karena merupakan proyek nasional bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nanti juga pada akhir sesi ini setelah sosialisasi akan kami sharing semua baik materi maupun video tutorial ini yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kawan pajak semua KP Madya Surabaya yang telah mendengarkan ya setelah beratensi dalam acara kita. Terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf atas kesalahan kata mungkin yang terucap. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat, login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut.
Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik login. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ubah profil. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan, lalu klik ubah profil. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya PNS, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha. Isikan deskripsi nama kegiatan usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik ubah profil. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda.
Tekan ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik Validasi. Data yang Anda masukkan akan divalidasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik Tambahkan jika data yang diinput telah valid. Untuk melakukan validasi anggota keluarga lainnya, klik tombol Edit berlogo pensil pada tab Aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Lalu klik tombol Validasi. Klik Ubah data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, kembali lagi bersama saya. Tadi sudah disampaikan materi mengenai PP 44 tahun 2022 tentang penerapan PPN dan PPNBM. Kemudian juga sudah kami putar ulang kembali, tadi juga banyak yang request, mohon diputar kembali materi terkait NIK NPWP. Sepertinya ini memang menjadi trending topik nasional ya, Bapak Ibu kawan pajak. Oke, tadi sudah kami putar kembali terkait bagaimana video tutorial pemadanan data NIK dan NPWP beserta dokumen pendukungnya. Terkait seperti data KLU, data anggota keluarga, dan yang lainnya. Mungkin ada alamat, HP atau email. Baik, tadi selama materi berlangsung sudah banyak kawan pajak yang menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom. Namun sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ringan. Nah, ini modelnya kuis. Nanti yang paling cepat menjawab dan menjawab dengan benar akan mendapat hadiah menarik dari panitia. Sebelum masuk pertanyaan pertama, silakan simak baik-baik pertanyaannya dan standby di keyboardnya masing-masing. Pertanyaan pertama, sebutkan nama lengkap narasumber Bapak Kudang. Ada yang menyimak? Tadi sudah saya sebutkan nama lengkapnya. Nah, nanti biar Mas Kudang terkenal nanti ya. Kalau ke KPP Madya Surabaya langsung bertemu Mas Kudang. Oke. Mungkin sudah ada. Belum ada. Lupa. Oke, enggak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua, langsung saja. Apa kepanjangan dari PPNBM? Nah, tadi PP 44 tahun 2022 yaitu tentang penerapan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Nah, ini PPNBM apa ini singkatannya Bapak Ibu? Silakan dijawab. Oke, sudah banyak nih yang masuk. Wah. Pertanyaan ketiga. Kapan NIK 16 digit mulai berlaku sepenuhnya? Kapan NIK 16 digit mulai berlaku
sepenuhnya. Oke, 1, 2, 9, 10. Banyak ini yang masuk. Oke, dari saya cukup 3 pertanyaan saja, karena dari wajib pajak ada banyak pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Bukan Pajak. Saya akan lemparkan lagi ke pemateri, mungkin ada pertanyaan yang tadi sempat disampaikan ke kolom Zoom dan beberapa sudah dibantu dijawab oleh teman-teman juga. Nanti kita akan pilihkan juga yang belum terjawab. Baik, kepada Ibu Indah Yanti dan Mas Gudang Boro Suminar, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Firman. Nah, jumpa lagi nih Bapak Ibu kawan pajak di sesi tanya jawab ya. Kali ini saya mendapatkan informasi ini sangat antusias sekali ya kawan pajak di sini bertanya, dan terima kasih terhadap panitia juga yang sudah membantu menjawab sebagian besar pertanyaan, dan semoga nanti kalau misalkan masih ada yang belum berkenan atau mungkin masih ada didiskusikan, kami sangat terbuka terkait dengan PP 44 atau peraturan yang lain. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu pajak dengan saluran kami yang banyak ya, bisa lewat chat, telegram, atau kemudian helpdesk atau saluran yang lain gitu ya. Baik, mungkin ini kami pertama-tama kami mohon maaf sekali lagi bahwa tidak semua pertanyaan bisa kami angkat, mengingat waktunya juga terbatas Bapak Ibu. Nah, ini yang kami angkat ini ya yang mungkin bisa mewakili dari Bapak Ibu semua ya. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin saya bacakan terlebih dahulu di monitor. Ada pertanyaan dari Ibu Titi, CV Maju Makmur Sentosa. Bertanya terkait dengan pemutakhiran data bagi data keluarga yang tidak punya KTP Indonesia dan hanya punya paspor WNA. Itu bagaimana, Pak? Nah, baik. Jadi di rujukan yang dapat Bapak Ibu kemudian lihat, yaitu di PMK 112, di sini dijelaskan bahwa untuk warga negara akan diberikan 12 digit ya secara langsung, jadi tidak perlu kemudian melakukan pemutakhiran data. Nah, bagi WNA yang sudah terdaftar sebelum adanya PMK 112 dapat menggunakan NPWP 15 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP tersebut. Jadi seperti itu ya ketentuannya Bapak Ibu kawan pajak. Nah, baik. Itu terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, sekarang ini juga ada terkait dengan PP 44 ini. Pertanyaan dari, ini tidak ada namanya ya, PT Aneka Isolasi. Baik, saya bacakan pertanyaannya Bapak Ibu. Yaitu selamat pagi ya. Jadi terkait dengan PPN tanggung renteng itu berlaku jikalau lawan transaksi kami atau pembeli dengan faktur pajak kode 030 tidak bayar PPN-nya, maka akan tanggung renteng dengan kami selaku penjual. Ya, apakah seperti itu? Nah, kewajiban tanggung renteng ini bagi penjual seperti kami, jika pembeli tidak bayar PPN itu seperti apa? Nah, kami persilakan kepada Bu Indah Yanti untuk menjawab ya. Silakan Bu Indah Yanti. Kepada wajib pajak PT Aneka Isolasi, dapat kami jelaskan merujuk pada pasal 4 PP 44 tahun 2022, pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM jika pajak terutang tidak dapat ditagih kepada penjual barang kena pajak. Jadi di sini penjualnya tidak jelas. Atau pemberi jasa kena pajak JKP
Pembayaran pajak secara renteng berlaku apabila pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual BKP atau JKP. Pembeli atau penerima jasa dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara self-assessment dengan menggunakan surat setoran pajak. Jadi di sini jika pembeli tidak jelas, penjual tidak jelas, jadi pembeli dapat menyetorkan sendiri pajaknya dengan menggunakan SSP. Untuk mekanisme dan tata caranya nanti diatur dalam PMK. Jadi di sini kalau merujuk pada PP 44 ini jika penjualnya itu tidak jelas gitu. Jadi pembeli harus melaporkan atau membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan SSP. Bagaimana jika tidak membayarkan, maka di situ juga dijelaskan bahwa pembeli dapat ditagih dengan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Mungkin itu jawaban dari saya merujuk ke PP 44 tahun 2022. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu kawan pajak KPP Madya Surabaya yang telah berkenan untuk mengikuti sosialisasi PP 44 tahun 2022. Semoga Bapak Ibu kawan pajak selalu dalam keadaan sehat selalu. Indonesia kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Budang dan Ibu Indahyanti terkait atas menjawab pertanyaan dari wajib pajak tadi. Sepertinya sudah puas, sudah terpuaskan atas jawaban tadi, dan semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kawan pajak semuanya. Sesuai yang sudah saya janjikan tadi, bahwa akan ada bingkisan menarik dari panitia. Ini akan saya sebutkan beberapa kategori, yaitu kategori pertama, bagi Bapak Ibu kawan pajak yang melakukan registrasi paling awal, yaitu Bapak Ibu kawan pajak yang mengisi link registrasi pertama kali. Ini jatuh kepada Ibu Jessica Cindy dari PT Makmur Jati Teknologi. Selamat kepada Bu Jessica. Kemudian yang kategori kedua yaitu bagi Bapak Ibu yang join Zoom pertama kali. Ini jatuh kepada Bapak Anang Didik dari PT Peruri Wira Timur. Selamat Bapak Anang. Kategori selanjutnya, nah ini. Bagi Bapak Ibu kawan pajak kemarin yang mengisi link registrasi, di bagian akhir ada pretest. Nah, itu pretest tersebut terkait dengan materi yang kita bawakan tadi. Yang menarik, bagi kawan pajak, ada kawan pajak yang mengisi pretestnya benar semua. Nah, ini luar biasa. Ini sepertinya perlu kita undang kolaborasi untuk memberikan materi bersama Mas Gudang dan Bu Indah ini. Ini ada dua, yaitu yang pertama dari Ibu Lovina dari PT Hanjaya Mandala Sampurna. Selamat. Yang kedua, pretest terbaik dari Ibu Lili, perwakilan dari PT Platinum Keramik Industri. Selamat kepada Ibu Lovina dan Bu Lili. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu kawan pajak yang menjawab kuis saya tadi. Pertanyaan pertama
yang sudah menjawab nama lengkap Mas Gudang, yaitu Mas Gudang Borosuminar, jatuh kepada Bapak Wawan Cahyo Nugroho. Nah ini tapi dari PT mana atau orang pribadi ini belum kelihatan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kepanjangan PPNBM, yang menjawab cepat dengan benar adalah Ibu Odelia dari PT Orlansoft Data System. Selamat kepada Ibu Odelia. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai pemberlakuan NIK 16 digit, yaitu berlaku seluruhnya pada tanggal 1 Januari 2024. Ini jatuh kepada Ibu Firlia dari PT Cahaya Hidup Primakarya. Nah, kepada Bapak Ibu kawan pajak yang namanya saya sebutkan tadi, yang beruntung mendapatkan bingkisan, diharapkan untuk menyampaikan alamat pengiriman ke Telegram kami di nomor 0811 3196 631. Di nomor tersebut KPP Madya Surabaya juga membuka layanan konsultasi melalui chat. Jadi bagi Bapak Ibu kawan pajak yang menemui kendala terkait perpajakan secara umum, bisa berkonsultasi melalui kami di layanan chat Telegram tersebut. Kami tunggu konfirmasi pengiriman alamat di Telegram, dan kami tunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu kawan pajak. Petugas akan dengan senang hati untuk melayani. Baik Bapak Ibu kawan pajak, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara sosialisasi PP 44 tahun 2022 dan pemadanan NIK NPWP. Perlu juga kami sampaikan tadi ada tambahan terkait pemadanan NIK dan NPWP. Nantinya hal tersebut akan mempengaruhi ke sistem inti perpajakan kami. Jadi terkait bagaimana penerapan di aplikasi, mohon Bapak Ibu kawan pajak sabar menunggu. Nanti kita akan menyesuaikan aplikasi sesuai dengan peraturan yang sudah diundangkan. Begitu ya kawan pajak nanti. Jadi jangan khawatir terkait bagaimana penerapan NIK di input e-faktur atau mungkin e-bupot. Nanti kedepannya tim dari pengembang DJP online maupun tim pengembang dari sistem aplikasi inti perpajakan akan melakukan perubahan sistem secara menyeluruh. Baik, kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu kawan pajak, kita juga ada agenda terkait sosialisasi PP nomor 49 tahun 2022. Tadi juga di kolom chat Zoom sudah ada yang menanyakan terkait PP ini. Visioner sekali tadi ya, luar biasa. Ini nanti akan kita adakan acara lagi PP 49 tahun 2022 pada hari Kamis depan, tanggal 26 Januari 2023. Diharapkan Bapak Ibu kawan pajak untuk stay tune di media sosial kami, khususnya Instagram, mungkin bisa Telegram, terkait link pendaftaran untuk acara Kamis depan. Ya, nanti kita proses lagi dengan tim panitia. Kami juga minta izin untuk mengkompilasi daftar pertanyaan, kemudian materi terkait PP 44 tahun 2022 yang kita sampaikan pada pagi hari ini beserta video tutorial nanti akan kita kompilasi terlebih dahulu dan Bapak Ibu kawan pajak bisa meminta melalui Telegram nanti ya. Kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan antusiasme yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu kawan pajak sekalian, dan tentu saja kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KPP Madya Surabaya dan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu berkenan hadir dan
berkenan untuk membagi informasi dengan para peserta. Semoga informasi yang telah kita berikan tadi dapat menambah pengetahuan dari kawan pajak, serta dapat memudahkan kawan pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan tentunya tujuan utamanya adalah dapat mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Saya, Firman Masudi, mewakili tim panitia yang bertugas, memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan terdapat kekurangan. Kesalahan memang datangnya dari kami, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Memancing di kali dapat ikan sepat. Enak sekali dimasak untuk sarapan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. You know where I go when we're dancing. Handshakes in the Hamptons and getting drunk in the mansions with you. Hai kawan pajak, udah tahu belum? Sekarang penyampaian permohonan pemindah bukuan sudah bisa dilakukan melalui IPBK. Yang pertama, kawan pajak buka pajak.go.id dan kemudian lakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, kawan pajak dapat membuka menu aplikasi IPBK. Kemudian, pilih menu permohonan, input NTPN, dan klik cari. Jangan lupa untuk masukkan kode keamanan dan klik lanjut. Nah, kawan pajak juga harus memasukkan nomor HP dan email yang kawan pajak miliki ya. Setelah itu, isikan formulir pemindah bukuan dan jangan lupa untuk mengisikan alasan pemindah bukuan dan cetak kolom persetujuan. Setelah itu, pastikan data yang kawan pajak isi sudah benar ya dan kemudian klik simpan. Input paspres dan unggah sertifikat elektronik. Kemudian, checklist kolom di bawah ini dan yang terakhir, kirim permintaan. Nah, dengan begitu, kawan pajak sudah berhasil melakukan permohonan pemindah bukuan melalui IPBK. Mudah kan kawan pajak? Hai kawan pajak, ada kabar baik nih untuk Indonesia. Penerimaan pajak tahun 2022 mencapai 115,6%, yaitu sebesar 1.716,8 triliun rupiah. Kabar baiknya lagi nih, pertumbuhan penerima pajak sudah mencapai 34,3% dibandingkan dengan tahun 2021. Kinerja perpajakan yang baik ini ditopang oleh peningkatan harga komoditas, pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang ekspansif, serta bauran kebijakan. Dari sisi jenis pajak, kita bisa melihat 4 jenis pajak penerimaan tahun 2022. Yang pertama adalah PPh non-migas sebesar 920,4 triliun rupiah. Yang kedua ada PBB dan pajak lainnya sebesar 31,0 triliun rupiah. Yang ketiga ada PPN dan PPNBM sebesar 687,6 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada PPh migas sebesar 77,8 triliun rupiah. Pertumbuhan pajak sepanjang tahun 2022 relatif dalam posisi yang positif. Mayoritas jenis pajak